Ya, ini selalu kami ingatkan, soalnya kalau nggak ada record banyak Terima kasih teman Pak Sabto ya. Kadang-kadang lupa memang. Enggak yang silakan. baik. Untuk mempersingkat waktu langsung aja ya. Saya bukakan materi slide hari ini seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kita mau bahas tentang stroke ya. Ya, eh, hari ini kita akan bahas pencegahan dan penanganan stroke dengan konsep Karnus. Jadi, stroke itu apa sih? Eh, Baik, kita bahas bersama ya. Jadi, stroke itu intinya adalah adanya kebuntuan, Bapak Ibu. Jadi, kalau pasokan darah ke otak sebagai pusat dari semua sistem saraf itu eh, mengalami kebuntuan atau penyumbatan, nah itu nanti pasti akan terjadi stroke, Bapak Ibu. Nah, stroke itu nanti ada beberapa jenis ya. Dan ternyata bahwa menurut ini ya dari Kemenkes RI dikatakan bahwa yang penting stroke itu adalah tindakan cepat. Tapi kalau di konsep Karnus, yang penting apa? Pencegahan, Bapak Ibu. Karena apa? Tadi malam itu saya ketemu dengan seorang sahabat ya. Dia terkena stroke. Gara-gara apa? Gara-gara karena mengalami hipoglikemi. Jadi eh, pada waktu gula darahnya tinggi, katanya waktu itu 590 sekian, karena buru-buru minum obat yang ingin turun dengan cepat. Ternyata dampaknya stroke. Dan sangat ironis Bapak Ibu. Setelah terkena stroke nggak bisa kerja. Nah, ironisnya lagi, dia nggak kerja itu nggak digaji Bapak Ibu. Wah, saya tuh ketemu tuh hampir menangis. Nah, kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Apalagi kalau misalnya orang itu sebagai satu-satunya sumber ya, yang mencari nafkah untuk keluarga. Kemarin saya ketemu dengan sahabat saya itu sudah tidak masuk 1,5 bulan. Hari ini katanya mau nekat masuk. Padahal naik sepeda motor aja masih sempoyongan seperti itu. Ya itu cerita singkat ya. Saya kira di luar sana banyak sekali orang yang terkena stroke. Dan saya himbau pada Bapak Ibu selaku ini ya pelaksana konsep Karnus untuk jangan bosan-bosan Bapak Ibu. Karena kalau kita bisa mensiarkan tentang kesehatan itu adalah tindakan sangat mulia. Kalau kita berbicara tentang stroke Bapak Ibu, ini berdasarkan riset kesehatan dasar dari Departemen Kesehatan tahun 2013. Ini kalau dilihat dari usia itu memang yang paling tinggi di usia 55 sampai 64 tahun ya. Itu angka kejadiannya sebesar 23,6%. Nomor dua diikuti oleh usia 45 sampai 54 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah usianya di atas 64 tahun lolos ya itu kabar baik ya Bapak Ibu. Untuk yang sekarang masih menginjak usianya 55 tahun ternyata nggak kena stroke. Wah, kita bersyukur sekali. Dan seperti itu. Dan kita prihatin Bapak Ibu bahwa stroke ini terus bertumbuh ya. Angkanya terus menanjak naik ya. Bahkan dari laporan 2013 ini umur 15 tahun sudah ada yang kena stroke ini. Wah, ini parah ya. Jangan sampai orang-orang tercinta di keluarga kita ataupun sekitar kita itu jangan sampai terkena stroke karena angka kerugiannya sangat besar sekali. Kita lihat prevalensinya ya dari tahun 2007 ke 2013. Ini naik Bapak Ibu. Eh, ya yang merah ini tahun 2007, yang biru ini tahun 2013. Ini naik. Nah, kalau dilihat lagi data yang terbaru pada tahun 2013 berarti ya data lama ya. Kemudian stroke pada tahun 2018 ini menduduki peringkat pertama yang terus meningkat, di mana angka peningkatannya sebesar 10,9%, hampir 11% ya.
Tadi saya hitung-hitung, andaikan misalnya penduduk Indonesia itu 250 juta, dengan kenaikan sebesar dari 7% ke 11 lah, nggak boleh 11, atau sekitar 4% ya. Saya hitung-hitung itu jumlahnya hampir 8 juta, Bapak Ibu. Dalam waktu berapa tahun? Berarti 5 tahun ya, dari 2013 ke 2018. 8 juta orang. Artinya setiap tahun itu ada kurang lebih 1.700 orang itu bertambahnya seperti itu, terkena stroke. Itu kasihan sekali Pak. Baru setelah stroke baru diikuti oleh gangguan yang lain, yaitu ginjal, kanker, dan eh, setelah stroke maaf, diabetes dulu, kemudian gagal ginjal, baru kanker. Jadi masalah ini sangat serius Bapak Ibu, bahwa stroke itu perlu diperangi dari sekarang secepatnya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tanda-tanda stroke, masih banyak orang yang belum ngerti ya. Dia pikir hanya mengalami kesemutan. Oh, kesemutan itu biasa. Tetapi di sini ada beberapa tanda-tanda. Misalnya nyeri kepala hebat, kemudian bingung, desain atau melayang, kemudian tidak sadar, bicaranya pelo ya, kemudian tidak mengerti atau bingung. Kalau ketemu orang lain itu sudah kayak bingung gitu. Kemudian kesemutan separuh wajah hingga seluruh badan. Nah, hati-hati nih, kesemutan ini yang paling sering muncul ya gejalanya. Tapi ada kadang-kadang juga tanpa gejala, tahu-tahu cuman apa ya, ada kehilangan keseimbangan, itu hati-hati Bapak Ibu. Akhirnya lumpuh dan juga kontrol vegetatif yang hilang itu eh, sangat perlu diperhatikan. Tetapi kalau Bapak Ibu mengikuti ini ya, health talk sebelumnya tentang hipertensi, kalau kita selalu menjaga tekanan darah kita itu selalu dalam kondisi normal, kemudian selalu menjaga lambung kita baik, eh, kita berharap ya bahwa tanda-tanda ini amit-amit ya tidak akan terjadi Bapak Ibu. Jadi selama lambungnya sehat, hipertensinya terjaga, pasti aman. Kalau kita lihat penyebab stroke itu apa, persis waktu kita bahas di hipertensi yang lalu Bapak Ibu, yaitu pertama adalah karena kelebihan lemak darah. Kemudian yang kedua karena obesitas. Hati-hati kalau BMI-nya itu sudah di atas 30 ya, angka 30 itu sudah obesitas. Dan nah ini hipertensi kan. Kalau sudah ada hipertensi dianggap biasa-biasa saja, ya itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Saya sering ketemu orang-orang yang waktu kita cek hipertensi, waktu kita sampaikan, mereka tuh biasanya nggak terima. Kenapa? Karena mereka belum kenal konsep karnus, Bapak Ibu. Seumur-umur saya ya, dari kebetulan kejadiannya belum lama, itu baru kemarin ya, antara dekade 2015 sampai sekarang, itu sudah ada 5 orang yang pernah saya peringatkan. Itu tensinya tinggi, tapi ya dianggap abai saja. Dan sekarang apa yang terjadi? Ya 5 orang itu stroke semua. Bahkan tinggal 2 orang yang masih hidup, ya. Yang 3 sudah nggak ada. Itu kebetulan saja lah. Kalau Bapak Ibu berkecimpung di dunia kesehatan, kayak para dokter yang ada di sini, saya kira mereka sudah sering menemukan seperti itu. Dan alangkah bahagianya kalau kita memberikan suatu penyampaian, kemudian diperhatikan ya. Akhirnya bisa hidup hingga sekarang. Ada satu ini ya cerita menarik. Kebetulan ini kakak saya sendiri. Waktu terkena stroke, itu gejalanya kesemutan seluruh badan. Kemudian dibawa ke rumah sakit, ditangani, nggak tahu malah nggak bisa bergerak. Tapi beruntung dilakukan berbagai terapi, sekarang bisa bergerak. Tapi sempat pada waktu proses penyembuhan ini kan perlu kesabaran. Itu ada orang yang mengatakan mempengaruhi ya, berobat aja ke sana ke terapis, nggak perlu obat, kayak gitu. Singkat cerita kakak saya itu ada 5 orang berangkat ke suatu terapis di daerah Jawa Tengah sana, Bapak Ibu. Nah, yang saya nggak setuju apa, waktu ke terapis itu dikatakan obat hipertensi, obat ini buang semua, minum ramuan.
Gitu. Itu ada 5 orang temannya kakak saya itu. Nah, kebetulan saya pas pulang, saya bawa alat tensi. Nah, tensinya 180/100. Wah, langsung saya marahi itu Bapak Ibu. Ya, kita beruntungnya kita udah kenal konsep Karnus ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, itu kejadiannya itu tahun 2016 kalau nggak salah. Dari 5 orang temannya kakak-kakak saya itu sekarang yang masih hidup cuman kakak saya. Meskipun ya masih kondisinya sudah ada gangguan gerakan vegetatif ya, tapi dia masih hidup dan masih bisa berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Yang 4 orang sudah nggak ada. Jadi hipertensi ini penting banget. Jangan sampai kalau kita ngobatin orang atau ngecek ya, tensinya tinggi, kemudian tidak dilakukan apa-apa. Atau merasa hipertensi, konsumsi ramuan tapi tidak pernah dilakukan kontrol tensinya. Kemudian yang keempat, ya ini diabetes. Bang, ini satu paket Bapak Ibu, kalau ada hipertensi, biasanya diabetes. Ujung-ujungnya dari mana? Ya, kalau kita kenal konsep Karnus, dari lambung. Kemudian ada juga yang kelima, itu penyebab, ini tentang penyebab stroke yang sempat kami singgung di grup Telegram Konsul Karnus ya. Ada satu anggota kita yang sebelumnya itu katanya hanya mengalami hiperkolesterol. Waktu kita sarankan untuk menjaga kesehatannya dengan konsumsi nutrisi yang menjaga lambung dan melancarkan aliran darah, yang diambil hanya menjaga lambung. Alasannya tidak ada masalah. Aliran darahnya nggak ada masalah, nggak ada sel abnormal. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata bapak tersebut mengalami meningioma. Dan benar, suatu saat meskipun lambungnya sudah dijaga, tapi kalau kualitas darahnya itu tidak dijaga ya, akhirnya meningiomanya ini muncul sehingga terjadi stroke. Yang lain ini umum ya, biasanya usia itu juga selalu berpengaruh juga dan kurang olahraga atau kurang gerak. Namun ada juga karena penggunaan obat-obat ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, sama dengan penjelasan tadi bahwa penyebab stroke itu variatif ya, banyak. Tapi rata-rata sebagian besar adalah karena adanya gangguan pada sistem sirkulasi darah. Nah, menurut Dr. J.B. Suharjo dikatakan bahwa stroke itu jenisnya itu ada beberapa jenis, yaitu stroke ischemic. Ini disebabkan karena trombotik ya, jadi ada penggumpalan darah. Ada juga karena embolik, karena adanya gelembung udara di dalam darah juga bisa. Itu menyebabkan stroke ischemic. Kemudian yang jenis satunya adalah stroke hemoragik. Itu terjadi karena hipertensi yang tidak terkendali, kemudian ada aneurisme pada otak, ataupun penggunaan obat-obat antikoagulan. Nah, kalau misalnya terjadi stroke ischemic, itu angka harapan hidupnya lebih tinggi, 80%. Tapi kalau yang stroke hemoragik atau yang biasanya pecah ya pembuluh darahnya, itu angka harapan hidupnya turun, hanya 50%. Ya, meskipun 80% ya amit-amit jangan ya Bapak Ibu. Namanya stroke itu sudah lah, nggak enak. Dan kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan suatu keleluasaan, bisa menggerakkan kedua tangan, kedua kaki, itu waduh berbahagia sekali. Apa artinya kita mempunyai uang deposit kita ini ya mungkin ada sekian puluh miliar, tetapi kalau stroke ya repot. Bapak Ibu sekalian, bahwa penyebab kerusakan sel itu adalah yang menyebabkan terjadinya stroke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara stroke itu hubungannya ke sel apa? Itu sel pada jaringan saraf ya. Jadi kenapa kok terjadi kerusakan sel? Ternyata penyebab awalnya adalah karena pemenuhan kebutuhan pada sel itu tidak tercukupi. Di mana kebutuhan sel yang sering kita singgung berkali-kali, yang paling penting adalah oksigen. Kalau kita kekurangan oksigen, maka efeknya apa jika tidak terpenuhi? Efeknya adalah ya, terjadi asfiksi ya. Jadi selnya itu kekurangan oksigen, kemudian terjadi kematian sel.
Yang kedua, kekurangan cairan. Dehidrasi pun bisa menyebabkan stroke, Bapak Ibu. Contoh pada orang yang mengalami gangguan diare, misalnya dia kena muntaber, diarenya lebih dari 20 kali, kemudian muntahnya lebih 20 kali, tapi tidak dilakukan suatu antisipasi. Nggak minum, nggak dilakukan pemasangan infus, dan sebagainya, yaitu bisa stroke, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau terjadi dehidrasi, kebutuhan sel untuk air itu tidak terpenuhi, ya juga terjadi kematian sel. Dan yang ketiga, nutrisi sel. Nutrisi sel ini juga mutlak penting karena untuk proses regenerasi sel, pemeliharaan sel, dan sebagainya, itu sangat diperlukan ya nutrisi. Kalau nutrisi selnya kurang, memang terjadi malnutrisi, kematian sel. Kalau menyerang pada atau terjadi pada sel saraf, ya stroke. Kalau terjadi pada ginjal, ya gagal ginjal, dan sebagainya. Kemudian otomatis kalau nutrisi selnya kurang, ya tidak terjadi regenerasi, sel tidak bisa berkembang. Pada saat sel melakukan proliferasi, mandek di situ. Akhirnya terjadi kematian sel. Dan yang terakhir adalah karena kerusakan sel. Ya, kematian sel akan menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan. Ya. Jadi kalau sudah nekrosis, ya nggak bisa dipakai lagi, Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kemudian kalau kita lihat penanganan umum itu, pemerintah melalui Departemen Kesehatan sudah melakukan berbagai cara. Ya. Ada yang untuk mempermudah disingkat dengan program gerakan ini ya, sehat Germas, itu adalah dengan cerdik ya. Singkatannya cerdik. C-nya cek kesehatan berkala. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga. D-nya diet. I istirahat. K kelola stres ya. Kemudian cerdik dan patuh. P-nya adalah periksa kesehatan, atasi penyakit dengan pengobatan, ya ini masih obat yang diandalkan. Diet juga selalu disampaikan juga, dan upayakan aktivitas fisik, serta hindari merokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Pengobatan yang umum dilakukan adalah emergensi pada 60 menit pasca serangan. Jadi pada waktu terjadi serangan stroke, secara umum bahwa dikatakan yang penting cepat. Jadi ada namanya golden period ya Bapak Ibu. Kalau dulu golden period itu 6 jam ya, sekarang udah lebih maju lagi. Sebaiknya 4,5 jam pasca serangan itu segera dilakukan tindakan. Ya, kalau menemukan kasus seperti itu, segera dibawa lari ke UGD ya Bapak Ibu. Terutama rumah sakit yang kelasnya itu memadai ya. Jadi yang penting di situ ada UGD, kemudian ada tindakan penanganan stroke. Kalau di poliklinik kecil ya tentu kurang ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya di rumah sakit yang ini ya, yang menengah sampai rumah sakit besar. Kenali tanda-tanda stroke itu istilahnya disingkat dengan FAST atau FAST, yaitu satu, face atau muka. Kalau mukanya nggak simetris, misalnya bibirnya mulai miring, atau pipinya yang satunya, ya pipinya juga miring, kemudian air liurnya keluar terus, ya, itu juga tanda-tanda hati-hati. Yang kedua, arm atau bahu ya. Kalau disuruh apa ya, tangannya itu dijulurkan ke depan gitu, kalau dia nggak imbang ya itu sudah tanda-tanda stroke. Kemudian speech, disuruh ngomong huruf vokal ya, itu biasanya dia pelo ya. Dan kemudian yang terpenting adalah kecepatan atau time ya. Kapan terjadi serangan, segera dilakukan pertolongan, jangan sampai melebihi 4,5 jam. Tapi akan lebih bagus lagi kalau tidak pernah terjadi serangan ya tentu Bapak Ibu. Kemudian obat-obat yang dilakukan, yang perlu diberikan adalah obat-obat antiplatelet untuk anti berdarah ini ya Bapak Ibu, anti penggumpalan darah. Kemudian anti koagulan, anti hipertensi, dan obat kolesterol. Dan kalau sudah terjadi perdarahan atau hemorrhagic stroke tadi, ya perlu dilakukan tindakan operasi. Bisa kita bayangkan berapa biayanya kalau untuk tindakan operasi. Dan ini pun belum selesai Bapak Ibu. Setelah dilakukan pengembalian ke kondisi umum,
tentu harus ada tindakan selanjutnya yaitu rehabilitasi medik, rawat jalan. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kalau seseorang terkena stroke, waduh, berapi sekali ya. Jadi selain biaya penanganannya mahal, keluarganya semuanya dilibatkan, masih ada lagi tindakan yang lain, rehabilitasi medik, rawat jalan. Dan ini saya kira yang sakit stroke nggak bisa berangkat sendiri, pasti akan melibatkan keluarga yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa stroke ini sesuatu yang sangat kejam, Bapak Ibu. Jadi seperti itu pengobatannya sudah kita singgung sama. Nah, sekarang kita lihat harapan sembuh pada penderita stroke secara umum ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang makanya kalau ada yang nanya di grup, oh ini sudah sakit stroke bisa sembuh atau tidak? Kadang-kadang kita mau jawab itu ya sedikit geleng-geleng kepala ya. Ya ini kondisinya bagaimana itu setiap orang berbeda. Jadi sembuh stroke itu setiap orang kalau misalnya dia ringan ya tentu akan sembuh bisa cepat. Tapi kalau misalnya gejalanya berat, kemudian dampaknya kerusakannya juga berat ya itu repot. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemulihan itu antara lain adalah derajat dan kecepatan pemulihan setelah stroke, di mana tergantung pada satu luas lokasi kerusakan di otak. Kemudian tipe stroke. Tadi disinggung bahwa kalau stroke ischemic dan hemoragik, angka keberhasilannya lebih besar stroke ischemic. Kalau stroke hemoragik tinggal 50%. Stroke ischemic masih 80%, tetapi tergantung kecepatannya. Kalau 2 hari baru dibawa ke rumah sakit ya repot. Kemungkinan akan bisa terjadi stroke permanen. Kemudian motivasi penderita untuk sembuh itu juga sangat diperlukan dan penderitanya tetap kita motivasi supaya tidak putus asa. Ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Jaman ya. Jadi respon dan reaksi pengobatan masing-masing individu terhadap obat yang diberikan itu juga tentu berbeda. Dan tentu obatnya pun juga harus pas ya. Itu penanganan secara umum. Kalau misalnya semua disamakan, ada yang tidak tahan atau nggak bisa menerima efek samping dari obat tertentu, itu harus dipertimbangkan. Kalau kita lihat angka keberhasilan stroke, ya sampai sekarang memang obatnya nggak bisa menyembuhkan sampai sembuh seperti sedia kala ya Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sayangnya obat-obatan yang diresepkan itu sifatnya hanya mengontrol sementara, tidak menyembuhkan. Bahkan pada jangka panjang itu dosisnya akan terus bertambah dan juga akan muncul penyakit-penyakit yang lain Bapak Ibu. Jadi awal mulanya stroke, kemudian ternyata juga diabetes, ternyata juga terjadi osteoporosis dan sebagainya, terus bertambah. Ya inilah bahwa kehadiran konsep Karnus sangat diperlukan untuk penanganan kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu. Jadi dampaknya sekali lagi sangat kejam sekali ya Bapak Ibu, bahwa pada pasien stroke itu seperti ini ya. Tidak bisa mandiri lagi, harus tergantung. Ya kalau anak-anaknya sudah besar, lumayan ya, agak bisa membantu orang tuanya. Tapi kalau anak-anaknya masih kecil, kemudian juga istrinya juga sakit-sakitan, misalnya itu kasihan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sekali bahwa melalui Bapak Iwan Beni, kita diperkenalkan dengan konsep Karnus. Saya sampai sekarang itu kalau melihat gambar ini, saya merasa sangat diuntungkan sekali. Baru sadar bahwa manusia itu tipenya seperti itu ya. Bahwa manusia itu fiturnya beda dengan tumbuh-tumbuhan, beda dengan hewan. Makanya ada hal-hal khusus yang manusia itu kalau ingin hidup lebih lama, ada hal-hal khusus apa yang perlu dikonsumsi, terutama dalam hal makanan ya. Yang seperti sering dikatakan dokter Ari dan juga beberapa dokter di grup, oh itu makanan manusia, itu bukan makanan manusia, itu gambar ini sudah sangat mewakili Bapak Ibu, dan terima kasih Pak Iwan bahwa melalui pemaparan konsep Karnus dan menggali masalah kesehatan, kita lebih dimudahkan ya saat ini.
Coba sekarang kita bahas stroke dengan cara pandang konsep Karnus, Bapak Ibu. Ternyata stroke itu diawali dari ini ya, kalau yang warna hijau yang sebelah kiri, kalau semua makanannya bisa bisa diolah dengan baik oleh lambung yang optimal, nutrisi sel yang tersedia dengan baik, maka manusia sehat yang sebelah kiri ya. Tapi kalau misalnya mulai dari pengolahan makanannya, lambungnya sudah tidak optimal, kemudian nutrisi selnya gagal diproduksi, banyak polimer dalam darah, sirkulasi darah terhambat, ya inilah yang memicu terjadinya stroke. Jadi awal mulanya dimulai dari lambung yang tidak optimal, Bapak Ibu. Dan sering kita bahas bahwa kalau lambungnya bermasalah, ya ini menyebabkan berbagai penyakit degeneratif dan ternyata lambung itu mempunyai peran utama. Dan saya yakin orang-orang yang terkena gangguan stroke itu sebagian besar itu lambungnya bermasalah. Ya, ini harus diperhatikan. Dan tentu juga kita harus lebih mawas diri dalam hal melakukan pengobatan, Bapak Ibu, terutama untuk para pelaku kesehatan. Jangan ini ya, semena-mena dalam memberikan pengobatan, Pak Ibu. Jadi kalau ada beberapa penyakit semuanya tergantung dari obat. Ternyata obat itu menimbulkan dampak negatif ya. Misalnya sakit apa sedikit dikasih obat anti nyeri, anti pegelinu untuk jamu. Akhirnya apa, mengganggu sakit mah. Kalau sakit mah terganggu, otomatis metabolismenya terganggu. Dari sinilah bahwa seseorang itu akan masuk ke dalam jurang ya, ke dalam suatu kondisi mengalami penyakit degeneratif. Ini sangat tidak enak ini. Dan bersyukur dengan konsep Karnus kita jadi mengenal ya, oh ternyata sumbernya dari berbagai penyakit degeneratif itu dari masalah lambung. Seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya di dalam darah itu banyak ditemukan lemak-lemak yang sifatnya polimer, ya akan terjadi seperti ini, pembuluh darahnya tersumbat. Kalau dia mengenai jaringan pada organ pada sistem saraf pusat, ya otomatis sistem sarafnya terganggu dan orang itu bisa mengalami stroke. Ya seperti ini. Idealnya lambung yang sehat itu darahnya akan terurai seperti ini, tapi lambung yang bermasalah darahnya pun akan mengalami banyak hambatan. Di sini ada gambar trigliserid, darah yang menggumpal. Nah, kalau seperti ini terjadi, pasti tekanan darahnya tidak baik. Bapak Ibu sekalian, bahwa penyakit degeneratif itu betul-betul sangat kejam ya Bapak Ibu. Jadi dia merupakan penyakit yang sulit diobati. Biasanya kalau hanya cukup dihilangkan gejalanya saja, maka akan menyebabkan banyak masalah. Dan bahkan bisa terjadi kematian di usia muda. Seperti kita lihat sekarang, karena sejak kecil ada gangguan penyakit, kalau dia hanya tergantung obat tanpa memperhatikan nutrisinya, muncul penyakit-penyakit yang lain, yaitu rentan infeksi, kemudian hiperkolesterol, dan sebagainya. Banyak sekali ini dari bagan-bagan ini, gangguan jantung, dan sebagainya. Nah, termasuk juga masalah stroke. Tadi dibahas dari data Riskesdas tadi bahwa umur 15 tahun ya, itu sudah terkena stroke. Ternyata kabar terbarunya bahkan sekarang semakin muda. Ada yang 13 tahun terkena stroke. Nggak tahu kalau ada data yang baru lagi. Jadi konsep Karno sudah sangat jelas Bapak Ibu bahwa stroke itu diawali dari penyediaan nutrisi Bapak Ibu. Karena manusia seperti halnya sebuah mesin industri, seperti halnya sebuah mesin mobil. Dalam menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas, dia tergantung dari raw materialnya atau bahan bakunya, yaitu berupa makanan yang sehat. Kalau makanan sehat bisa diolah oleh lambung yang sehat, nanti manusianya sehat. Dari sinilah bahwa jika konsep Karnus ini bisa dilakukan pada waktu kita masih sehat, maka semua masalah ini akan bisa diatasi sekaligus. Dan kalau kita bicara tentang, wah kok mahal, wah saya belum sakit, itu adalah suatu pemikiran yang salah Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa bayangkan melalui pemahaman konsep Karnus, melalui tindakan untuk menjaga lambung kita selalu bekerja optimal, berapa macam penyakit yang bisa kita cegah, Bapak Ibu. Dan kita tahu kalau tadi masalah stroke itu sebagai sesuatu yang menjadi momok masyarakat ya. Karena satu orang terkena stroke, semua keluarga terlibat. Satu orang terkena stroke, uang 500 juta itu tidak cukup, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita masih sehat, upayakan bahwa tubuh kita ini bisa mengolah semua nutrisi ini dengan baik dan semuanya akan terjaga dalam posisi sehat. Pastikan kembali bahwa lambung bisa bekerja dengan baik, jangan dinetralkan. Kalau dinetralkan seperti ini, maka semua selnya kurang gizi, termasuk adalah sel saraf, terjadi gangguan kematian sel jangka panjang, maka terjadi gangguan pada pembuluh dan stroke. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa apa hubungannya lambung itu dengan stroke? Jadi jika lambung tidak optimal, maka penyakit gangguan sirkulasi terjadi dan risiko stroke-nya sangat tinggi. Di sini Bapak Ibu, bahwa kalau kita menyampaikan stroke, tentu kita juga menyampaikan solusinya ya Bapak Ibu. Skemanya cukup gampang sebenarnya. Yang penting adalah lapisi mukosa lambung, berikan asupan nutrisi, kemudian hindari penetralan asam lambung. Seperti ini. Jadi kalau memelihara gangguan lambung, lakukanlah tindakan pengobatan yang rasional. Dalam konsep Karnus, menyalahkan asam lambung sebagai biangnya penyakit lambung itu adalah sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Tindakan yang rasional adalah menjaga supaya dinding lambung ini semakin bisa lebih kuat. Dengan cara apa? Yaitu mukosa fosfolipid, aliran darah, integrasi kanker. Jangan sampai Bapak Ibu bahwa pengobatan lambung suatu ini sudah mulai kita jaga, dan tentunya ada kunci dalam penyembuhan stroke menurut konsep Karnus. Yang pertama adalah edukasi gangguan metabolik ya. Jadi gangguan metabolik itu memang kita nggak hanya bicara tentang hipertensi dan sebagainya, tapi juga stroke termasuk di situ. Kemudian yang kedua, pengaturan makanan. Karena tubuh kita ini mempunyai keterbatasan. Sudah tahu bahwa setelah mengenal konsep Karnus, kita sudah tahu bahwa pengolahan lemak menjadi asam lemak itu adalah sesuatu hal yang paling sulit. Namun ironisnya, makanan yang enak itu makanan yang gurih-gurih, yang banyak lemaknya. Makanya kalau udah tahu konsep Karnus, kita harus waspada terhadap hal itu. Dan yang ketiga, ini hukumnya harus ya, rekonstruksi lambung dan rekonstruksi lambung. Terutama pada orang yang masih sehat. Kenapa? Karena lambung kita ini adalah sesuatu organ, suatu jaringan yang hidup Bapak Ibu. Dan dia mempunyai beberapa sistem saraf. Ya. Nggak bisa kalau nggak pernah dipelihara. Dipelihara pun masih mempunyai risiko terjadi kerusakan. Jadi harus ada selalu tindakan rekonstruksi lambung, terutama pada kondisi masih sehat. Kalau sudah sakit baru action, nah itu sudah terlambat. Kemudian yang keempat, tetap kontrol ya. Bapak Ibu, untuk mengetahui tingkat kesehatan kita, jangan hanya pakai perasaan. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi gangguan, jangan menyerah. Oh, karena umur misalnya seperti itu. Itu tidak berlaku di konsep Karnus. Jadi kontrol tekanan darah, kalau memang tekanan darahnya mengalami hipertensi, ya lakukan tindakan cepat. Karena penanganan stroke itu perlu kecepatan ya Bapak Ibu. Dan pencegahannya pun juga perlu kecepatan. Kalau ada tekanan darah tinggi ya jangan munafik, nggak usah takut, nggak usah terlalu ini ya berprinsip, oh saya nggak mau minum obat. Ternyata bahwa dengan menjaga tekanan darah dengan obat-obat tertentu untuk darurat ya, di mana obat itu nggak mahal harganya, efek keuntungannya sangat besar. Dan yang kelima, lakukan olahraga teratur dan juga tambahkan minuman yang mengandung antioksidan ya. Dan yang keenam,
istirahat itu tetap perlu. Kemudian juga perlunya paparan sinar matahari pagi ya Bapak Ibu. Ini penting. Dan yang ketujuh adalah tetap menjaga ekskresi yaitu lancar BAB dan BAK. Dan kedelapan manajemen stres. Dan tentu yang kesembilan selalu setiap hari kita harus berdoa untuk kesehatan. Kalau masih sehat, mudah-mudahan semakin sehat dan bisa bisa menolong ataupun berkontribusi maksudnya di bidang masing-masing kita semakin produktif. Seperti itu Bapak Ibu bahwa penanganan stroke itu penting dan jangan sampai kita terjebak sudah terjadi stroke. Dan apa yang terjadi pada orang-orang yang mengalami stroke ini pada Ustadz Johari, ya beliau juga bersyukur telah kenal dengan konsep Karnus. Untung waktu itu stroke-nya masih ringan ya. Saat ini sudah kehidupannya sangat normal, bahkan lebih kuat ya dibanding sebelumnya. Kemudian ini Bapak Selamat. Ya, beberapa orang yang mengalami gangguan stroke, asalkan cepat, itu bisa diatasi dengan konsep Karnus, Bapak Ibu. Termasuk ini juga masalah gangguan lambung. Ya, ini semua erat kaitannya dengan stroke ya, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk konsumsi agi serial, alkati, dan juga beras Karnus, termasuk juga fibrosik untuk mengatasi stroke itu. Itu penyampaian kami Bapak Ibu. Hari ini saya sepertinya kok agak kurang pede ini ya. Kenapa? Karena memang pembahasan stroke itu sebenarnya sudah dibahas di bab sebelumnya, yaitu tentang metabolisme lemak, tentang pembahasan hipertensi dan sebagainya. Jadi seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau hari ini mungkin kok sepertinya kok mengulang-ulang yang lalu seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Eswan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Dr. Eswan. Baik, terima kasih Pak Sabto atas pemaparannya, luar biasa sekali ya. Baik, menurut saya enggak apa-apa Pak, sama diulang-ulang ya, karena dengan diulang-ulang itu kita makin mahir ya. Ya, belajar itu kalau diulang-ulang kan kita bisa lebih mantap ya, lebih memahami itu dengan detail ya. Baik, langsung saja untuk para peserta kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Kami berikan kesempatan, mungkin ada yang bertanya secara langsung, silakan. Tanya, Pak. Tanya. Silakan. 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 Dr. Bosko, silakan. Ya. Sejauh mana konsep Karnus bisa menolong pasien-pasien stroke? Sejauh mana kalau pasiennya sudah stroke? Yang pertama. Yang kedua, makanan manusia itu adalah bukan pengawet. Kenapa di dalam semua makanan Karnus ada pengawet sulfitnya? Terima kasih. Baik, Pak Sabto silakan untuk ditanggapi dulu. Silakan. Jadi baik, kalau dari pengalaman beberapa testimoni yang kita tangani untuk yang stroke, Dr. Bosko, jadi dia yang sudah lumpuh misalnya, tapi dia masih bisa selama dia masih bisa mengkonsumsi nutrisi, itu harapan perbaikannya ada. Kalau dia misalnya belum lumpuh total dalam waktu lebih dari berapa ya, 1 bulan, itu ada beberapa yang berhasil baik, tapi harus dikombinasi dengan tindakan yang lain seperti akupuntur, kemudian fisioterapi dan sebagainya. Dan dari ini ya, selama ini sih karena untuk masalah stroke ini kita masih kurang menanyakan ya, apakah pada waktu serangan pertama kemudian dilakukan tindakan itu apakah masih dalam periode golden period atau tidak. Ya ini yang kita belum bisa jawab, Dr. Bosko. Itu. Ya. Tapi beberapa orang yang datang ke posisi baik ya. Hanya yang kalau sudah ini kita sampaikan bahwa yang di konsep Karnus
tindakan utama adalah mencegah jangan sampai terjadi stroke serangan kedua. Gitu. Dan pada waktu mencegah ini pun kita usahakan orang itu tidak tergantung dengan obat, tapi dengan melakukan ya, konsep Karnus, pemberian nutrisi, semuanya terkontrol. Dan tetap kita sarankan untuk selalu melakukan check and control. Nah, tentu di sini kerjasama dengan dokter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah ya Dokter Bosco. Jadi sulfit itu sebenarnya kalau di dalam paket ada tulisan pengawet sulfit, itu ada sedikit miss. Sudah kita tanyakan ke pabrikan bahwa sulfit itu sebenarnya hanya di proses awal pada waktu proses ini ya penghancuran tulang menjadi kolagen itu menggunakan asam sulfat ya, menggunakan asam sulfat. Nah itu waktu kita mendaftarkan ke Badan POM itu semuanya kita sampaikan, proses produksinya kita sampaikan, tetapi tetap bahwa Badan POM menganggap bahwa sulfit ini adalah bahan pengawet. Jadi ini hanya masalah miskomunikasi saja, mispersepsi ya Dokter Bosco. Kalau sulfit itu bukan pengawet, tetapi hanya pada waktu proses awal pengolahan dari raw material dari tepung kolagen itu menggunakan asam sulfat gitu. Dan sudah setelah dilakukan penguraian dengan asam sulfat itu Pak Iwan sudah melakukan pembersihan, jadi asam sulfatnya sudah tidak ada sebenarnya, hanya karena kita terbuka akhirnya nggak tahu bagaimana Badan POM menyampaikan bahwa oh ada pengawet sulfit. Sebenarnya tidak. Namanya pengawet itu biasanya kan mengandung ini ya, mengandung golongan asam benzoat itu biasanya. Kita nggak pakai itu dokter. Ya itu Dokter Isman mungkin mau ditambahkan, silahkan. Ya mungkin ada yang mau menambahkan. Dokter Arin tadi mungkin mau mencoba masuk atau ingin menambahkan, silakan Dokter Ari, kami berikan kesempatan. Dokter Ari, monitor. Ya silakan Dokter Ari. Bukan menambahkan, mau nanya malah. Oh mau menanyakan. Oh kalau apa Nanti ini setelah, Dokter Ari, setelah ini. pertanyaannya dipending dulu, tapi mungkin ada ini pengalaman untuk penerapan konsep Karnus untuk pasien-pasien stroke, gimana untuk sejauh mana efek yang bisa dirasakan oleh penderita? Kalau pasien stroke memang belum ya, cuman apa namanya, kualitas hidupnya yang lebih baik tuh. Cuman recovery untuk kembali normal 100% itu yang mau saya tanyakan nantinya begitu. Jadi memang benar kalau stroke pertama bisa dia sembuh dan sampai terjadi stroke kedua. Nah itu dengan konsep tadi. Nah yang mau saya tanyakan itu nanti ya, yang pertanyaan nanti itu yang maksudnya kan ada istilah sel otak itu sel saraf ya, ada reversible dan irreversible. Jadi kalau sudah setahu saya kalau sel pusat sel darah sel saraf pusat SFP kalau udah rusak irreversible, kalau saraf tepi reversible. Contohnya saraf tangan ya yang rusaknya terganggu neuropati, ketika kita diterapkan di terapi dan sebagainya sembuh seperti itu. Nah pertanyaan saya, kadang-kadang kan ada masalah kecepatan penangannya. Jadi kalau lebih dari riut 6 jam lebih ya itu dibutuhkan agak lama karena kerusakannya lebih banyak begitu, mungkin lebih luas. Nah gitu. Jadi kalau tetap kita terapi obat maupun dengan segera diterapkannya konsep Karnus tadi, maka recovery-nya kan lebih cepat ya. Cuman pertanyaan seberapa tertolongkah yang saraf pusat itu, misalnya kadung rusak, bisa perbaik lagi, bisa tumbuh lagi. Karena saya lihat ada kan beberapa testimoni kan awalnya tidak bisa bicara atau apa, terus bisa lama-lama ngomong, bisa jalan yang tidak bisa jalan. Berarti kan ada saraf pusat yang tumbuh juga berarti. Artinya teori bahwa saraf pusat kalau sudah rusak tidak bisa diperbaiki, mungkin kira-kira
mungkin ada terbantahkan juga seperti itu ya. Sehingga harapan kesembuhan semakin banyak dengan diterapkan konsep Karnus. Karena begini, produk yang ada ini kan semuanya nutrisi sel. Nah, ketika nutrisi sel terpenuhi dan jalur menuju sel itu terjaga dari yang mengganggu itu, insya Allah masuk semua itu nutrisi. Cuman apakah bisa recovery atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Seperti itu. Itu Pak. Jadi kalau konsep kan tetap aja diupayakan terus masuk itu mulai dari perbaikan lambung maupun jalur distribusinya itu yang diamankan dengan AT seperti itu Pak Dokter. Oke, terima Mungkin kasih begitu. Dokter Ari. Sama tambahan sebentar ya sekalian ya. Ya, Tadi kan ada 10 langkah ya, 10 langkah iya benar. konsep sehat ya. Mungkin untuk zaman sekarang tambahin satu langkah, yaitu berjemur. Berjemur. Iya, dokter. Iya, berjemur, iya betul. Karena ini kan ini pengalaman Anda ya. Kita kemarin dan saya selalu sampaikan selain konsep Karnus saya sampaikan berjemur jam 10 antara jam 10 sampai jam 13. Lebih kurang 10 menit. Maksud saya di slide yang tadi itu mungkin ditambahkan berjemur upayakan Baik, melakukan sinar ultraviolet gitu Pak. Berjemur sudah baik. itu Begitu. tadi sudah termasuk di situ, udah masuk Dokter Ari. Sudah masuk ya? Udah. Mohon maaf. Udah. Oh ada ya di slide-nya itu. Ya, sudah Oh, ada, baik. sudah ada. Ya, Dengan oke. jamnya. Terima kasih Dokter Ari Terima kasih. atas Ya. masukannya. Mungkin ada masukan lain dari Dokter Prima, mungkin ada yang itu perlu disampaikan berkaitan dengan pengalaman untuk penerapan konsep Karnus untuk pasien-pasiennya. Bila tidak ada, ya saya ingin menambahkan sedikit ya. Memang Dokter Bosco untuk penanganan konsep Karnus ini yaitu ya yang lain daripada yang lain. Memang dalam kondisi stroke itu kita mengenal adanya kegawatan ya. Kegawatan yang harus kita memang atasi dengan segera. Nah, itu memang kita harus atasi dengan segera dan ingat bahwa dengan kondisi stroke ini adalah sel-sel daripada saraf itu sendiri ada dalam kondisi yang iskemik ya. Iskemik berarti dalam kondisi yang memang sedang kekurangan, baik kekurangan nutrisi maupun kekurangan oksigen. Pada kondisi yang seperti ini belum terjadi infark. Nah, biasanya bisa terjadi pemulihan. Tetapi pada sel-sel yang mengalami iskemik, maka dia fungsinya juga akan terganggu, akan menurun, bahkan tidak berfungsi untuk sementara waktu. Apabila itu bisa tertangani, maka akan terjadi pemulihan atau recovery dari kondisi dan fungsi daripada sel-sel otot sendiri. Untuk yang memang sudah mengalami infark, tentu itu ya membutuhkan waktu untuk terjadi regenerasi daripada sel saraf sendiri. Karena kita tahu bahwa sel saraf adalah termasuk yang memiliki kemampuan untuk regenerasi yang memerlukan waktu yang paling lama. Ya, jadi seakan-akan dulu dikatakan bahwa proses itu adalah irreversible ya. Tidak bisa itu kembali lagi ke dalam kondisi normalnya. Padahal selama kita memiliki nyawa di tubuh kita, maka semua dari komposisi tubuh kita itu bisa beregenerasi. Ya, tentu tidak sama antara proses yang dibutuhkan satu sama lain oleh sel-sel organ tubuh kita. Tetapi bisa. Hal itu dikatakan bahwa ternyata pada kondisi tertentu itu sel-sel saraf bisa beregenerasi. Ya, bahkan secara cepat pada kondisi-kondisi yang patologis bahkan. Itu membuktikan bahwa kemampuan untuk bisa beregenerasi itu memang ada dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Tapi kemampuan regenerasinya ada. Nah, itu yang kita pegang. Untuk penanganan konsep Karnus sendiri, memang yang pastinya kalau secara waktu untuk langsung itu ya menangani kegawatannya tentu memang membutuhkan waktu ya. Kegawatan itu biasanya dilakukan secara medis untuk mengatasi kegawatannya. Tetapi yang pasti penerapan konsep Karnus adalah menangani masalah metabolisme yang bisa menyebabkan terjadinya kondisi stroke itu sendiri. Ya, itu justru lebih penting ya, karena apabila penanganan itu ya, penanganan kondisi stroke ini tanpa kita menangani apa yang menyebabkan kondisi stroke, itu juga sama itu ya, sama saja bohong ya. Kondisinya ditangani tetapi faktor yang membuat terjadinya stroke dibiarkan terjadi terus.
Nah, itu yang berusaha untuk pola pendekatan dari konsep Karnus untuk penyakit degeneratif. Kita memulai dari tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Sabto, bahwa kita menangani masalah metabolisme yang bisa saja itu adalah pencetus terjadinya kondisi stroke itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sabto bahwa kandungan itu memang dimungkinkan untuk ada, tetapi bukan berarti itu sengaja untuk ditambahkan, tetapi itu adalah sedikit residu ya, sedikit sisa-sisa dari proses sebelumnya yang tidak signifikan, tetapi itu terdeteksi, tetapi tidak memiliki manifest apa-apa untuk kita yang mengkonsumsinya. Tentu bisa diabaikan, tetapi itu faktanya memang ada. Begitu, Dokter Bosko. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dari Dokter Bosko lagi? Ada satu lagi, Pak. Ya, Dokter. Pertanyaan saya yang kedua mengenai berjemur. Berjemur. Berjemur ini, ya berjemur. Berjemur ini hubungannya dengan vitamin D atau Ya. dengan yang lain? Pertanyaan saya gitu. Kalau hubungannya dengan vitamin D, tidak usah berjemur, dikasih aja vitamin D kan sama saja, Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih, Dokter Bosko, atas pertanyaannya. Menarik sekali. Memang tidak related dengan tema kita hari ini, tapi ini pertanyaan yang menarik karena kita memang sedang konsen untuk membahas tentang masalah vitamin D dan proses berjemur itu sendiri. Ya, jadi insya Allah ya tentang berjemur dan vitamin D ini nanti ada waktu khusus yang nanti akan dibahas oleh Pak Founder kita, Pak Prof. IPP, yang akan nanti ya mengajak kita semua sahabat Karnus untuk bisa memahami tentang mekanisme vitamin D ini. Tunggu tanggal mainnya ya, nanti akan kami adakan. Tetapi memang ini related sekali ya untuk kondisi vitamin D, dan memang kami sedang berusaha untuk bisa mengkaji secara lebih detail dan nanti bisa disebarkan sebagai suatu bagian dari penerapan konsep Karnus itu sendiri. Ya, mohon ditunggu, sabar, nanti akan ada pemberitahuan gitu ya. Sekarang kita fokus untuk tema pada pagi hari ini. Semoga Dokter Bosko nanti pada waktu nanti acara kami adakan bisa ikut join ya, Dok ya. Secepatnya akan kami adakan untuk itu. Sudah kami rencanakan, Dokter. Siap, Dokter? Hai. Terima kasih. Terima kasih. Ya, siap, siap. Betul. Baik. Ada pertanyaan yang lain sebelum kami beralih ke pertanyaan ini ya yang sudah masuk ke dalam chat? Saya bacakan dulu aja ya pertanyaan sudah masuk ke dalam kolom chat. Yang pertama dari ini Pak Yan Efri Bahtiar. Wah, Bogor Karnus Center. Baik, Pak Yan. Terima kasih atas pertanyaannya. Beliau ini bertanya. buat data-data motor. Mohon maaf. Lagi mau kirim Dek. Jika ini Pak Sabto pertanyaannya, apakah Pak Sabto sudah membaca atau saya bacakan? Bacakan aja. Jika seseorang tidak sakit MAH ataupun pernah sakit MAH dan mengkonsumsi obat MAH tapi hanya sesekali, misalnya hanya sekali setahun misalnya Pak Sabto, apakah itu juga akan bisa menyebabkan penyakit degeneratif? Nah, dan apakah dengan rekonstruksi lambung dengan AG serial hanya diperlukan oleh orang sakit MAH atau apakah semua orang berpotensi terkena gangguan atau pada semua orang yang berpotensi untuk terkena gangguan lambung meskipun bukan penderita MAH? Ya itu Pak Sabto, tentang penderita MAH yang tidak pernah sakit sekali aja, apakah itu juga bisa memicu terjadinya penyakit degeneratif? Yang kedua, untuk rekonstruksi lambung, apakah bagi mereka yang sakit lambung aja atau bagi mereka semua yang tidak merasakan untuk menderita sakit lambung ini? Silakan Pak Sabto. Ya, Dr. Ivan, Pak Yanefri, terima kasih. Kalau misalnya sekali-sekali minum obat MAH sebagai tindakan darurat itu secara ini ya manfaat masih penting, Pak. Karena kalau suatu saat misalnya kita pada situasi yang terpojok misalnya sakit MAH yang sakit sekali, nggak bisa beraktivitas dan sebagainya. Kalau tanpa dikasih obat MAH dulu, kondisi kesehatan kita makin buruk, itu bahaya. Karena misalnya orang sakit MAH sangat akut misalnya, kalau kita masih berprinsip, oh saya nggak mau minum obat MAH, tapi akibat dari itu nggak bisa makan, yaitu sama dengan tindakan itu masih kurang tepat ya. Jadi boleh minum obat MAH, tapi perhatikan jangan sampai terlalu lama, maksimal mungkin ya 2 hari 3 hari cukup, dengan harapan setelah kondisi umumnya itu normal bisa makan minum ya segera konsumsi produk-produk konsep Karnus.
seperti itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka kondisi normal bisa dicapai, kemudian kita membangun lagi tubuh kita yang sempat kecolongan, anggap saja kecolongan ya sakit mah itu. Nah, itu dengan konsep Karnus, artinya sudah. Nah, kalau kita sudah memahami tentang cara kerja tubuh kita, bagaimana kondisi lambung kita dan karakteristik lambung, tentu kita akan sadar, Pak Ian, bahwa minum AG-Cereal itu jangan tunggu sakit mah. Ya, selama kita ingin bahwa lambung kita lebih kuat, tambahkanlah AG-Cereal. Tidak harus 2 kali sehari, mungkin cukup sekali sehari, tidak harus 1 saset, mungkin setengah saset, daripada tidak sama sekali. Kalau bisa 1 saset itu akan lebih baik lagi, sehari 1 misalnya. Nah, kalau misalnya toh itu pun juga belum memungkinkan, mungkin karena kita ada masalah ekonomi misalnya. Konsep Karnus tidak menutup diri Bapak Ibu. Tetap kita sampaikan bagaimana cara menjaga lambung. Karena lambung kita ini adalah sesuatu organ yang paling sering terzolimi. Bagaimana tidak? Sebagai organ yang hidup, yang mempunyai saraf yang sangat peka, setiap hari dilalui oleh api, ibaratnya api ya, asam lambung itu, karena panasnya sangat dahsyat. Nah, itu harus kita perhatikan dan jangan sampai terjadi serangan. Jadi tidak masalah, Pak. Kemudian yang paling penting juga menjaga lambung, jangan tunggu sakit baru minum AG-Cereal, tapi pada waktu masih sehat, peliharalah dari awal. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Sabto. Jawabannya memang kadang itu ya, pada gangguan lambung ini seringkali kita harus bisa membedakan ya. Tidak ada gangguan atau kita mengabaikan gangguan yang terjadi. Seringkali kita justru itu mengabaikan gangguan yang terjadi ya. Jadi ada gangguan di situ tapi kita anggap tidak ada gangguan. Nah, ini yang repot karena sifatnya sangat-sangat subjektif ya. Tiba-tiba saja parameter-parameter metabolik itu ada yang tidak normal. Nah, dari situ kita bisa menarik suatu garis lurus bahwa kondisi itu memang kita secara konsep Karnus bahwa kondisi itu didasarkan atas gangguan pada lambung yang tidak berfungsi secara fisiologis. Banyak loh yang itu ya, yang kita itu mengatakan bahwa kita itu sehari-hari tidak ada gangguan pada lambung, tetapi gaya hidup kita ternyata mengebiri dari fungsi normal lambung itu sendiri ya. Tadi itu misalnya ini ya, kita sehari-hari minum air alkali misalnya itu ya, water dan sebagainya. Mohon maaf saya bukan itu ya mendiskreditkan produk tertentu, tapi misalnya itu adalah salah satu gaya hidup yang bisa mempengaruhi fungsi normal daripada lambung. Efeknya tentu saja fungsi daripada lambung terganggu, dan otomatis ya secara konsep Karnus bahwa gangguan pada lambung itu adalah sumber dari awal daripada terjadinya penyakit degeneratif. Demikian Pak Yan, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Saya lihat tadi dari pagi Pak Yan beliau sudah konsen untuk itu ya, bertanya tentang masalah kondisi pada lambung ya, semoga bisa menjawab pertanyaan ini Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang lain. Ini. Apa mungkin ada pertanyaan itu yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Sudah bisa di-unmute sendiri. Ada yang bertanya secara langsung? Ini Pak Rahmat ya, Pak Rahmat present. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat di-unmute masih ke silakan. Baik. Sudah Pak Rahmat ya. Baik, terima kasih Dr. Iswan, Pak Sabto. Ya, silakan. Saya mau tanya tentang ini ya. Kalau stroke itu kan kaitannya sama tadi dijelaskan sama Pak Sabto tentang tekanan darah atau hipertensi. Nah, itu kalau kemarin itu kan istilahnya ada sistol dan diastol ya. Ada sistol dan diastol. Itu kira-kira yang paling dominan untuk penyebab terjadinya stroke itu yang sangat tinggi sistolnya atau diastolnya ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau selama ini kalau di teman-teman terapis ya. Jadi ketika hipertensi ya,
hipertensi terjadi, itu sebenarnya di terapi tertentu ya, misalnya di totok punggung atau di akupresur di titik tertentu, itu kan bisa dalam waktu singkat, itu bisa menurunkan tekanan darahnya. Jadi saya pengalaman ada tetangga di sini yang hipertensi ya, kemudian sudah minum obat, tidak turun-turun gitu ya. Saya juga heran ya karena juga saya baru belajar terapi ya. Saya praktekkan ternyata sebelum di terapi akupresur ya itu tinggi sekali gitu ya. Begitu di terapi kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam ya. Itu turun dan cukup normal. Jadi yang awalnya hampir 170 ya per 100 ya itu bisa turun 134 per masih 995 sih. Cuman kan itu drastis banget ya. Nah, itu pertanyaan saya, apakah memang ketika misalnya di terapi itu bisa nggak? Misalnya beliau itu yang selama ini minum obat dari dokter, aman nggak? Misalnya ketika memang rutin cek ya, misalnya ketika rutin cek memang di terapi turun, itu bisa lepas obatnya, jadi pakai terapi sementara, ya, sambil memperbaiki metabolisme tubuhnya pakai AG dan AT. Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga, ini kebetulan Pak Lek saya juga. Pak Lek saya ini kan juga sempat habis stroke ya. Mbah saya dulu juga sempat stroke juga. Saya pakai AG/AT, kemudian habis itu maintenance-nya AGAT gitu ya. Nah, kalau Pak Le ini kebetulan beliau ini waktu saya tawari AG sama Algati, beliau minumnya cuma Algati aja. Ini kebalikannya sama yang disampaikan Pak Sabto tadi. Kalau Pak Sabto tadi kan orangnya minumnya AG saja, artinya nggak mau. Kalau ini Pak Le saya itu minumnya Algati saja. Karena beliau itu minum untuk lambungnya itu katanya pakai jelarut gitu ya. Jadi pati jelarut gitu ya. Apakah ini lebih bagus, lebih baik? Ya, beliau juga terapi fisioterapi. Sekarang sih sudah bisa apa? Waktu itu kan yang lumpuh di tangan kanan ya. Jadi beliau nggak bisa nyetir. Sekarang sudah mulai bisa nyetir gitu ya. Apakah itu masih cukup atau memang harus dipaksa minum AGAT? Nah, itu Pak. Sementara Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaannya silakan Pak Sabto untuk ditanggapi. Pertanyaan telu. Baik. Silakan. Yang pertama tadi ya terima kasih Pak Rahmat ya, dengan adanya tindakan akupresur itu memang pasti berdampak ya, karena rangsangan pada beberapa saraf itu seperti yang kita jelaskan kemarin, mungkin dia akan memicu tubuh mengeluarkan aldosteron ya. Jadi kadang-kadang aldosteronnya macet. Kalau darah tinggi kan yang tinggi kan ininya ya angiotensinnya kan. Nah, mungkin aldosteronnya begitu direfleksi itu akan muncul itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian saya jawab yang ketiga ya. Jadi kalau untuk idealnya memang sebaiknya konsumsi AG dan AGAT. Kenapa? Kalau yang saya sampaikan tadi, kenapa hanya konsumsi AG serial kemudian dia terjadi serangan stroke, itu karena kasusnya adalah sel abnormal. Jadi memang masalah metabolic syndrome ini sebaiknya dalam mencegah sebaiknya dua-duanya dilakukan sekaligus. Memang dengan penggunaan ini ya dari tepung Garut itu membantu meningkatkan kekuatan dinding lambung, tetapi dia hanya meningkatkan bikarbonatnya ya. Tetapi untuk meregenerasi sel pada jaringan dinding lambung itu diperlukan kolagen tipe 3 Pak Rahmat. Jadi masih kurang. Memang kalau dia konsumsi jelarut plus algati membaik ya itu pasti membaik. Hanya kalau kita bicara masalah fungsi lambung yang lebih baik lagi, saya kira AG serial akan lebih sempurna. Itu yang ketiga. Kalau yang kedua tadi apa ya? Saya agak lupa. Yang pertama tentang itu penyebab itu ya, stroke itu sistol atau diastol. Ya. Nah, ini kalau ini jujur aja pengalaman kita agak kurang. Mungkin Pak Subani, Pak
Bambang Kris yang banyak menangani kasus hipertensi lebih bisa bicara. Tetapi secara teoritis dari masalah pembahasan hipertensi, sistol itu adalah kondisi kalau terjadi penyempitan pada area setelah ini ya ventrikel kiri ke seluruh tubuh, itu sistol. Jadi kalau orang yang terkena stroke itu kemungkinan di sistolnya yang lebih besar. Kalau diastol itu secara logika kan dia hanya narik darah dari ini ya, dari ini terutama dari paru-paru yang hubungannya antara itu ya peredaran pembuluh darah kecil itu ya dari paru-paru ke jantung. Kalau yang diastol lebih ke jantung. Nah, itu. Ya, halo. Dokter Iswan mau nambahkan dong? Ya, Atau pengalamannya masih gini, kurang kalau yang begini memang secara itu ya, secara fisiologis memang dalam proses untuk diastol adalah pengisian ya, pengisian dari untuk pengisian ventrikel ya, ventrikel kiri untuk diisi proses pengisian ya dari jantung tadi peredaran darah yang kecil istilahnya gitu dari atrium kemudian masuk ke ventrikel dan untuk proses sistolnya sendiri adalah pada waktu dari ventrikel itu untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Dalam artian termasuk dari pembuluh-pembuluh darah yang ada di otak. Nah, memang untuk masalah pendarahan ini tidak itu ya banyak variannya ya untuk terjadinya stroke di pembuluh darah otak ya banyak terjadi karena pecahnya akibat saking tingginya ya dari tekanan darah itu sendiri atau bisa terjadi juga AVM ya arterial malformation juga bisa selama itu jadi termasuk pendarahan ya. Selama itu termasuk dari proses pendarahan masuk termasuk bahwa stroke yang hemorrhagic ya. Jadi itu kurang lebih bisa diartikan bahwa pada saat terjadinya proses pemompaan yang tinggi ya, tekanan darah tinggi ke dalam seluruh pembuluh darah di seluruh tubuh termasuk di otak itu terjadi pada proses sistolnya itu Pak Rahmat kurang lebihnya seperti itu ya. Tetapi untuk pendarahan itu sendiri bisa disebabkan oleh berbagai macam varian ya. Tidak hanya seperti itu, bisa disebabkan oleh hal yang lain. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Rahmat. Bisa menanggapi sedikit, Dokter? Ya. Ya, tadi yang untuk masalah produk tadi, bukankah kalau yang di Algati itu juga ada kolagen tipe 3-nya, Pak? Kalau dia konsumsinya sampai 3 kali sehari apa tidak membantu? Memang sih di sereal kan ada pati resisten ya, tapi yang berfungsi untuk membangun jaringannya kan kolagen tipe 3. Di Algati bukankah juga kolagen tipe 3 ya, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan itu tentang obat, Pak. Jadi selama ini kalau saya dulu pernah dengar penjelasannya Pak Iwan itu kan obat itu kan ada yang istilahnya melebarkan pembuluh darah ya. Terus kalau ya, belum cukup ada obat untuk pemelan jantung ya. Mungkin karena saya masih awam ya tentang obat-obat itu mungkin bisa nggak Pak dikasih tahu selama ini obat-obat untuk hipertensi dan juga stroke itu biasanya yang dikasih dokter itu apa, kemudian kerjanya di dalam tubuh itu bagaimana. Terus terkait sama angiostensin, ya angiostensin itu apakah memang benar diproduksi oleh ginjal, Pak? Ya. Dan itu yang apakah ada kaitannya sama obat tadi yang memelan jantung itu apakah memang memanipulasi hormon angiostensin ini atau bagaimana, Pak? Baik, silakan Pak Sabtono ditanggapi. Yang pertama aja saya jawab ya bahwa jadi untuk mengatasi gangguan lambung, kolagen tipe 3 itu mutlak wajib, tetapi ada suatu proses yang selama ini kita belum jelaskan. Jadi untuk perbaikan dinding lambung itu ada namanya fasenya ada fase brushing. Jadi makanya di AG Seral itu dikasih oat sama pekatul yang seratnya tinggi. Kenapa? Karena dinding lambung itu letaknya di belakangnya mukosa lambung. Kalau dia nggak di brushing dulu, itu kolagen tipe 3 nggak bisa masuk, Pak Rahmat. Jadi di brushing dulu, makanya di AG Seral itu memang perlu zat yang kasar itu, komponen yang kasar. Karena tujuannya untuk membrushing supaya dia itu bisa ini ya istilahnya
menyibakkan sementara mukosa lambung, dari situlah kolagen tipe 3 masuk. Kalau dengan Algati, dia nggak bisa melakukan fase brushing. Sehingga kalau misalnya ada luka di dinding lambung di belakang mukosa lambung, itu nggak akan terbuka dengan Algati. Jadi kemungkinan angka kesembuhannya dengan Algati lebih kecil dibanding aksisereal untuk masalah rekonstruksi lambung. Di sisi lain juga kuman Helicobacter pylori yang bersembunyi di belakang mukosa lambung, kalau tidak Suaranya hilang Pak Sabto. Suaranya Pak Sabto, ada gangguan? Ya, Pak Sabto. dengan konsep Karnus, eradikasinya cukup dengan yang banyak gitu Pak. Itu Pak. Kalau masalah angiotensin itu kan nanti saya bagi ya, itu PDF-nya di hipertensi ya. Jadi dia memang dari ginjal akan memproduksi renin dulu, kemudian Halo. Hilang Pak Sabto. Ya, ya memang untuk itu ya. Kalau mekanisme angiotensin ini berkaitan kolaborasi dengan sel liver, Pak, dengan liver ya, di mana di situ untuk produksi angiotensinogen yang akan diubah untuk menjadi angiotensin ya oleh renin yang diproduksi oleh ginjal gitu, Pak Rahmat ya. Jadi itu antara seperti itu. Jadi kenapa salah satunya jadi berbagai macam obat anti hipertensi itu kan yang pertama adalah vasodilator, yang kedua adalah itu ya bagaimana dia bisa mengurangi volume daripada darah itu, kemudian dia bisa memelankan tadi yang seperti di Pak Rahmat ya, berikan untuk bisa itu ya mengurangi kontraksi daripada itu miokard ya, efek itu. Biasanya beta blocker ya, itu istilahnya untuk mengurangi tekanan daripada jantung itu sendiri. Dan itu memang berbagai macam ya, tapi efeknya 3 itu. Ya, jadi untuk vasodilator, kemudian untuk mengurangi kontraksi daripada jantung, yang ketiga juga bisa diberikan obat-obatan yang bisa menurunkan volume daripada darah yang beredar di pembuluh darah. Kurang lebih seperti itu, dengan berbagai macam variannya, Pak Rahmat, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Rahmat. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain lagi, silakan. Oh ya, dari Bu Yarlini, silakan. Bu Yarlini tadi, maaf ke mute ya tadi ya. Coba di unmute, Iya, udah. Ya, silakan. Gini Pak, saya kan radang usus ya. Radang usus ya. Saya baca di online dan juga kata dokter nggak boleh makan yang berserat. Sementara kan AG sereal itu berserat. Nah itu kan jadi berlawanan ya. Nah terus kedua untuk mah saya udah coba nggak konsumsi, misalnya dengan AG sereal aja ternyata nggak bisa, masih sakit. Jadi saya tetap konsumsi obat mah sambil juga AG sereal. Itu untuk 2 pertanyaan itu bagaimana ya? Ya, terima kasih Bu Yarlini untuk pertanyaannya. Pak Sabto silakan untuk menanggapi. Baik Bu Yarlini, kebetulan kita senasib ya. Nah, ini yang senasib ini. Saya dulu juga radang usus lama Bu. Jadi memang ada beberapa tipikal yang berbeda ya. Kalau orang belum sampai radang usus, hanya sakit mah biasa, itu minum AG serealnya masih bisa dosis lazim atau takaran lazim ya. Jadi minumnya sekali minum setengah atau 1 saset plus ampasnya ya. Kalau pada kondisi Bu Yarlini ini memang benar bahwa kalau pada terjadi radang usus, makanan berserat itu dibatasi. Tapi bukan berarti tidak sama sekali, tetap diperlukan Bu. Hanya kita harus estimasikan kekuatan usus kita. Jadi untuk Bu Yarlini ini mohon sabar bahwa minum AG serealnya jangan buru-buru Bu. Kalau orang lain bisa 1 saset, untuk Bu Yarlini ini sementara 1/4 saset dulu. Udah terus sebelum makan itu pun hanya diminum airnya saja.
Lah selama ini saya udah konsumsi 2 saset sama ampas, Pak. Ya itu nanti bisa ini Bu, di tengah perjalanan Ibu udah membaik bisa memburuk lagi. Jadi jangan buru-buru langsung 2 saset. Kemungkinan proses pembangunan di ini ya di dinding ususnya nanti malah bisa terganggu. Saran saya, kalau saya dulu minum setengah saset itu 6 bulan saya betul-betul baik. Itu setengah Setengah saset tanpa ampas. Tanpa ampas. Itu makanya waktu itu saya banyak protes sama Pak Iwan. Kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi ternyata begitu masuk 6 bulan itu sudah baik ya. Sampai sekarang bisa minum kopi, bisa makan cabai, itu bisa. Meskipun ya tetap hati-hati Bu, karena apa? Meskipun kita ini sudah sehat, bisa suatu saat lambung dan usus kita terganggu lagi. Karena hidup itu dinamis, kesehatan itu dinamis, dan organ tubuh kita ini kan semuanya organ yang hidup. Bisa luka lagi. Enggak, gini Pak, saya minum 2 saset dengan ampas, saya membaik itu tadinya kan saya selalu diare ya. Iya. Selalu diare terus mencret gitu bisa 3 kali 4 kali sehari. Nah, sekarang saya udah membaik cuma sekali sehari dan fesesnya udah berbentuk gitu loh. Apakah saya harus kembali lagi setengah? Selama ini saya konsumsi 2 saset dengan ampas, feses saya udah membaik, nggak diare lagi gitu. Terus nggak cair lagi, tapi udah berbentuk. Ya. Kalau seperti itu nanti bisa disiasati gini Bu. Makanya jurus untuk penanganan gangguan lambung itu memang sangat ini ya, sangat pelik ya. Jadi untuk mensiasati supaya efek dari serat yang Ibu sampaikan tadi tidak mengganggu ke usus, ya sambil mengonsumsi AG sereal, Ibu bisa tetap 2 saset, tetapi habis itu dibarengi dengan makanan-makanan lain yang sifatnya itu soft. Misalnya untuk buah-buahan, Ibu makan makanan yang soft itu misalnya buah pisang Ambon, pepaya, kemudian alpukat, itu kan soft. Jangan kok terus makan rujak, itu jangan Bu. Apalagi mangganya masih mangga muda, wah itu sama dengan percuma Ibu mengonsumsi AG sereal. Kalau memang Ibu sudah ada perbaikan feses dan sebagainya, ya itu berarti positif Ibu. Ibu tinggal telaten saja, telaten dan sabar. Kalau saya dulu selama 6 bulan konsumsi itu, saya salah makan sedikit langsung kambuh. Dan akhirnya selama 6 bulan saya jaga, konsisten dengan setengah saset, makan makanan yang lembut-lembut itu, dan sekarang ya alhamdulillah sudah baik. Saya sih makan udah nggak lembut ya, biasa aja ya, cuman nggak berani makan pedas, asem, kecut, terus tepung-tepungan sama roti kan nggak boleh katanya kalau radang usus. Apa benar Pak? Kalau yang tepung-tepungan kurang benar Bu, kecuali Ibu ada diabetes. Karena tepung itu kan mengandung gula ya. Jadi tolong Bu lebih banyak pahami tentang pemahaman konsep Karnus. Jangan ikut arus tapi nggak pernah mencari tahu alasannya apa. Misalnya gini, oh orang lain ngomong sakit gangguan usus itu nggak boleh makanan berserat. Ya serat yang mana dulu? Karena kalau tubuh kita kekurangan serat ya bahaya Bu. Itu satu. Yang kedua, jangan makanan-makanan yang bertepung. Harus kita cari tahu alasannya. Makanan yang bertepung itu padahal mengandung bikarbonat. Padahal untuk menguatkan dinding lambung seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi, justru Pak Leknya itu membaik setelah konsumsi ini ya bubur atau ini dari tepung Garut. Garut itu kan seratnya tinggi Bu, tapi dia soft. Ya saya minum jenang gemis sih. Ya itu baik Bu, artinya itu kan bertepung. Nah kalau alasan tidak boleh, sakit gangguan lambung nggak boleh makanan bertepung lah, kita dapat karbohidrat dari mana kalau kita hanya ngikuti apa adanya ya tanpa mau memikirkan lebih dalam. Jadi kita harus analisa sendiri Bu. Katanya sih radang usus itu sama dengan penyakit autoimun genetik, jadi nggak boleh mengkonsumsi gluten katanya.
Enggak ya? Di konsep Karnus itu tidak berlaku, Bu. Gluten itu Oh. yang menggemborkan gluten itu adalah salah satu industri global ya, Bu. Jadi gluten itu sendiri adalah protein sebenarnya. Selama kita sistem imunnya sudah benar, nggak masalah, Bu. Jadi di gambar peta tentang kehidupan tadi memang kita berupaya untuk sempurna ya, sebisa-bisanya makan makanan manusia, tetapi di dunia ini kan tidak bisa kita sempurna 100%. Kalau tadi ada beberapa residu yang sudah kita pisahkan masih terikut itu bisa saja terjadi. Tetapi kita sudah mempunyai nutrisi penyempurna untuk membersihkan itu, misalnya selain konsumsi agi sereal ada algati. Algati itu akan mengikat beberapa zat-zat yang tidak atau yang bisa disebut sebagai bukan makanan manusia, itu bisa diikat oleh algati itu. Oke, Jadi terima kasih. harus beda. Iya, silakan Dr. Rizwan. Oke, terima kasih Pak Sabto atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yalini. Kita berlanjut ke pertanyaan yang related ya. Untuk ini ada pertanyaan berikutnya. Ini Pak Sabto. Dari Pak Sri Purnomo, beliau bertanya, Pak, saya saat ini sekarang stroke sudah 4 bulan. Sudah bisa jalan tapi masih berat tangan, belum bisa gerak sebelah kiri. Karena diabetes, kolesterol, dan hipertensi. Nah, ini Pak Sabto mungkin bisa diberikan asupan untuk kondisi seperti ini. Baik, Pak Sri Purnomo, bahwa kalau sudah terjadi stroke, kalau ibaratnya memang nasi sudah jadi bubur ya Pak ya. Tapi bukan berarti itu murni kita pegang ya. Kesehatan itu beda. Emang ada unsur terlambatnya. Tapi Bapak nggak usah menyerah, tetap semangat Pak. Beberapa orang yang kita tangani, yang dia itu sudah bahkan sudah kaku, nggak bisa gerak, itu dengan bantuan konsep Karnus plus tindakan lain yaitu fisioterapi, akupresur ataupun dengan akupuntur itu bisa membaik. Yang penting Bapak telaten, tetap dikontrol, jangan sampai tekanan darahnya melebihi batas normal lagi. Jangan sampai terjadi serangan kedua, yang penting itu. Dan selama Bapak masih bisa jalan sendiri, kita syukuri Pak. Meskipun mungkin sementara agak terseret misalnya ya. Nah, nanti itu bisa dilatih dengan tambahan terapi-terapi yang lain seperti akupresur, fisioterapis maupun akupuntur. Itu jawaban. Baik, terima kasih Pak Sabto. Ya, luar biasa sekali. Ya, ingin sekali kami juga bisa mendampingi para peserta untuk lebih lama lagi, tapi waktu juga yang membatasi. Ya, semoga bisa menjawab semuanya. Yang belum terjawab silakan nanti itu ya sudah saya kasih nomor untuk bisa konsul untuk berikutnya ya. Untuk yang masih mungkin belum terjawab silakan untuk konsul, saya sudah berikan nomor. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, tak lupa kami ucapkan Pak Sabto yang sudah bersedia untuk berbagi kepada para sahabat Karnus semua. Pak Sabto, terima kasih. Jangan bosan-bosan Pak Sabto. Dan juga kami ingatkan bagi para sahabat Karnus semua untuk selalu mengikuti serial Health Talk kami yang kami adakan rutin ya, tiap Senin, Rabu maupun Jumat bila tidak ada hal yang berhalangan, tentu dengan tema-tema yang relevan dan berkaitan dan penting sekali ya yang terjadi pada masyarakat dan juga mengenalkan tentang dunia konsep Karnus tentunya. Baik, semoga acara kita pada pagi hari yang luar biasa ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi para sahabat Karnus yang sudah bergabung ya di sini, dokter-dokter yang sudah bergabung semua. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik sikap maupun cakap kita selama acara berlangsung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.